langkah-langkah seperti apa yang harus ditempuh agar orang yang terkena stroke itu bisa tetap menikmati seks dengan nikmat? Oke. Betul ya. Yang pertama tentunya Pak Jafar harus selalu berhubungan dengan dokter yang merawat. Kemudian menceritakan permasalahan. Jadi jangan orang-orang stroke tuh kadang-kadang udah sembuh lagi nggak mau berhubungan dengan dokternya, ya. Ya betul kan? Seringkali ketawa tuh, itu jelas tuh ya. Kedua, seringkali juga dokter yang menangani mengenai Pemirsa, kembali lagi ke Dokter Boyke dan juga Kang Hari, dan saya simaklah terus pembicaraan kami malam ini karena nanti akan ada kuis loh Kang. Kuisnya ini diambil dari obrolan kita malam ini. Dokter, kembali lagi tadi dokter sempat bilang yang paling penting tuh sentuhan istri. Nomor satu bukan sentuhan para medis dulu gitu kali ya dok ya. Itu seperti apa tuh konkret? Jadi artinya kita tahu bahwa penderita stroke yang tadi secara emosional psikologisnya memang sangat depresi ya, mengalami kekalutan lah boleh dikatakan ya, kesedihan yang mendalam tadi. Kalau pasangannya itu memang dia selalu memberikan semangat, selalu mengatakan kamu bisa sembuh kok, tapi aku kan udah lumpuh, kamu bisa asal kamu mau ikut rehabilitasi ya, fisioterapi misalnya, seperti latihan di atas air hangat ya, kemudian juga diurut, dibantu ya dengan teknik-teknik fisioterapi yang khusus untuk stroke ya. Nah kalau ditambah juga dukungan yang penuh dari pasangannya, itu pulihnya cepat sekali. Kang Hari sendiri ikut fisioterapi seperti itu untuk mengatasi rasa sakit yang sekarang suka timbul, dan mungkin juga terapi dalam hal seks itu. Ya ikut, bukan ikut. Kalau memang sakit saya di fisioterapi. Kalau jadi misalnya mau perjalanan jauh, mau ke luar negeri misalnya, saya fisioterapi dulu supaya di sana nggak sakit. Jadi memang saya agak malas dalam hal itu. Tetapi terapi secara untuk khusus untuk seksnya seperti yang disaranin Dokter Boyke itu merasa Enggak perlu juga. atau enggak? Banyak teknologi lain. Contohnya Kang, beri contoh dong Kang, contohnya seperti apa? Di sini, masa di sini? Ya itu udah sulit diverbalkan, sulit. Sudah diverbalkan gitu ya. Dokter Boyke, betul nggak menurut literatur yang saya terima gitu katanya kalau orang mengalami stroke lalu otak sebelah kirinya itu mengalami gangguan. Nah, otak sebelah kiri yang terganggu itu yang akan kemudian menurunkan fungsi seksualnya. Kita mesti lihat dulu, stroke itu kan dari yang jenis ringan sampai yang jenis berat. Yang dari tidak berdarah, penyumbatan, artinya terjadinya kekurangan oksigen di satu otak, sampai kepada yang perdarahan yang merusak sistem otak itu. Jadi tergantung daripada derajatnya. Memang betul bahwa seks itu terutamakan sangat diatur oleh fungsi batang otak ya. Kemudian juga fungsi otak besar, otak kecil. Nah, fungsi otak besar yang sering terjadi juga itu adalah mungkin terganggunya pada bagian-bagian seperti kemampuan untuk mengingat karena seks itu kan kaitannya juga dengan reminding ya, dengan persepsi-persepsi terhadap kejadian-kejadian, karena itu kan merupakan pusat-pusat kenikmatan juga ada di dalam otak itu, pusat-pusat emosi juga. Nah, kalau memang itu terganggu pusat emosinya, maka otomatis juga seksnya juga akan terganggu. Apakah otak kiri, apakah otak kanan, dua-duanya sama. Sama ya, sama berpengaruhnya untuk mengganggu fungsi seksual ya. Oke pemirsa, kalau Anda ingin bertanya pada Dokter Boyke atau konsultasi juga kepada Kang Hari, Anda bisa menghubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jakarta 3914603. Kita tunggu nih ya Kang ya teleponnya. Kang Hari, jadi tadi obrolan kita di awal segmen ini kan Dokter Boyke menyebutkan sentuhan istri, lagi-lagi itu ditekankan gitu. Kang Hari sendiri merasakan nggak bahwa dukungan... Ada telepon, oke kita tunggu dulu. Siapa tahu pertanyaannya diwakili sama pemirsa. Save by the bell. Save by the bell, oke. Halo, halo. Selamat malam, bisa lebih keras sedikit suaranya? Terlalu keras itu. TV-nya boleh dikecilin volumenya? Ya, selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa ini? Pak, maaf suaranya boleh lebih keras sedikit? Pak Jafar. Iya, Pak Jafar, silahkan mau ngobrol sama Kang Hari atau sama Dokter Boyke. Mengenai ini ya, stroke akibat stroke pengaruh dari seks itu ya. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya pasti pengaruhnya besar bener itu kan. Halo? Halo? Iya Pak, maaf suaranya kurang keras sedikit lagi. Halo? Iya, terima kasih. Heeh. Ya gimana Pak? Kalau saya sih ngelihatnya pasti
stroke akibat ini pasti pengaruhnya besar bener dong itu. Iya. Cuman Bapak- halo, Bapak Iya. mungkin pernah punya pengalaman berkaitan dengan masalah ini? saya pernah juga gitu ya, ngerasain hubungan tuh kurang enak gitu ya. Bapak pernah kena stroke. Eh, Lalu akibatnya terhadap fisik Bapak tuh gimana? eh, Akibatnya terhadap fisik Bapak seperti apa? Ya ini eh, kurang sip lah gitu ya. Kurang hot, kurang sip. Kurang sip gitu. Pertanyaannya mungkin pada Dokter Boyke ada yang ingin ditanyakan? Enggak, saya untuk orang kalau untuk mengatasin akibat stroke untuk hubungan seks itu gimana ya Pak Dokter Boyka ya? Oke, terima kasih banyak Pak. Iya. Silakan Dokter Boyke. Jadi intinya gimana tuh? Mungkin saya wakili langkah-langkah seperti apa yang harus ditempuh agar orang yang terkena stroke itu bisa tetap menikmati seks dengan nikmat. Oke. Betul ya. Yang pertama tentunya Pak Jafar harus selalu berhubungan dengan dokter yang merawat. Kemudian menceritakan permasalahan. Jadi jangan orang-orang stroke tuh kadang-kadang udah sembuh lagi nggak mau berhubungan dengan dokternya, ya. Ya, betul kan? Seringkali ketawa tuh, itu jelas tuh ya. Kedua, seringkali juga dokter yang menangani mengenai awam terhadap masalah-masalah seks. Mungkin diperlukan adanya bantuan ahli terapi seks ya. Kemudian ketiga, tetap berkarya seperti Kang Hari ini. Berkarya melupakan bahwa stroke adalah bukan sesuatu hal yang mengakibatkan prestasi kita, mengakibatkan semuanya harus terhambat. Dengan pengatasan itu pun secara psikologis akan menambah citra diri. Ya. Kemudian keempat, hiduplah lebih sehat. Kita tahu bahwa penderita stroke biasanya berkaitan dengan merokok yang terlalu banyak, tekanan darah yang tidak terkendali, makan terlalu banyak garam, ya. Kemudian juga penyakit diabetes, ya. Kemudian juga minum-minum alkohol, ya. Mulailah berolahraga, ya. Dan yang kelima, tolonglah pasangan mengerti, makin mencintai istri, makin mencintai si pasangan itu dan mendorong dia untuk tetap melakukan suatu rehabilitasi, suatu fisioterapi sampai kembali pulih seperti semula. Begitu Pak Jafar. Cukup puas dengan jawabannya? Tapi rasa cemas pasti ada itu. Ya, rasa cemas itu bisa diatasi kalau kita tetap mampu mempunyai prestasi-prestasi dan mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang bisa, hobi juga boleh ya, yang bisa melupakan stroke-nya itu sedikit demi sedikit. Nah, rasa cemas itu juga kalau dibantu oleh istrinya yang selalu mengatakan kenapa lawan stroke itu, karena penyakit itu harus kita lawan kalau kita ingin menang, dan kita selalu bisa menang kalau kita mempunyai motivasi yang kuat. Iya, Pak Jafar, terima kasih banyak atas teleponnya. Kita kasih kesempatan sama yang lain, boleh? Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehidupan seksual Pak Jafar dan istrinya bisa lebih baik lagi ya. Kang Hari, nah berkaitan lagi nih sama masalah istri. Pada saat setelah mengalami masa stroke itu, dukungan seperti apa yang diberikan oleh istri sehingga Kang Hari tetap bisa melakukan aktivitas seksual? Safe. Saved by the bell. I'm not lucky tonight ya. Oke, halo. 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 Oke, nggak ada. You're not saved by the bell. Ada. Oh, putus. Dukungan seperti apa Kang yang diberikan oleh istri? Ya saya kira otomatis itu pengertian dan sebagainya udah cukup, itu sudah otomatis. Artinya ya kita sama-sama intelektual, kita sama-sama mengerti bahwa seks itu bukan sekedar berhubungan itu dan itu. Ini dan ini ya. Hampir aja saya bicara ini dan ini. Dan kita bisa lebih secara filosofis, psikologis dan sebagainya. Dukungan otomatis tanpa harus ngomong juga sudah. Ya, artinya secara emosional hubungan Kang Hari dengan istri tidak mengalami hambatan apapun bahkan pasca stroke itu. Nggak ada ya sama sekali. Nah dokter, tiba-tiba saya tertarik nih untuk tahu kalau orang yang sudah mengalami stroke tapi masih ingin menikmati hubungan seks gitu ya, ada nggak sih posisi-posisi khusus gitu yang membuat seks itu tetap terasa menyenangkan untuk mereka? Banyak mitos-mitos ya di sekeliling stroke itu, bahwa orang stroke udah pasti lumpuh, kakinya itunya juga lumpuh, pikirannya begitu. Padahal enggak selalu begitu ya. Mitos yang kedua, jangan nanti stroke-nya bisa berulang kalau kamu melakukan hubungan seks. Itu juga salah ya. Kemudian mitos yang ketiga yang sering juga diinikan adalah bahwa Oke, kita angkat telepon dulu, boleh dok? Boleh. Oke, halo. Halo. Selamat malam. Maaf, TV-nya boleh dikecilin volumenya? Ya, makasih. Siapa ini? Mas Andi dari mana? Dari mana?
Kendal. Oke, silakan. Ada Dokter Boyke dan Kang Hari Rusli. Ya, silakan. Silakan. Halo? Ya, silakan. Enggak, kalau ini apa penyakit stroke gitu ya. Kalau melakukan hubungan seks apa Mas, maaf suaranya boleh lebih keras sedikit. Kita kurang dengar di sini, boleh lebih keras?